Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devin Tama dengan NIM 8080230012. Saya dari kelas 01 PN4. Di sini saya akan menjelaskan soal UTS. 3 soal UTS. Yang pertama, diketahui biaya variabel senilai 850.000 terdiri dari bahan baku 30%, BTKL 20%, BOP 20%, biaya penjualan 15%, ADM 15%, produksi terjual 500 unit, laba 25% dari harta 200 juta, senilai 200 juta. Pertanyaannya, hitung harga jual dengan metode biaya total dan produk cost. Jawabannya, yang pertama kita mencari metode total cost, yaitu pertama biaya produksi. Jadi kita mencari bahan baku 500 unit dikali 30% dari 850.000 ini, hasilnya 255.000 dikali 500 unit hasilnya 127.500. Untuk upah langsung 170 ini didapat dari 20% dari 850.000, hasilnya 170 dikali 50%, 85 juta. Dan untuk BOP variabel sama, 20% dari 850.000, hasilnya 85.000. Untuk fix total cost, yaitu BOP fixnya itu 2.400.000, itu didapat dari 60% dari biaya penjualan, 60% dari 4 juta, itu hasilnya 2.400.000. Untuk total biaya produksi hasilnya 299.900.000. Terus lalu kita mencari biaya produksi itu 299.900.000 dari atas. Untuk biaya penjualan 500 unit dikali 127.500 ditambah 800.000, itu hasilnya 64.550. Untuk biaya umum 64.550.000 yang hasilnya 429.000. Jadi biaya per unitnya 429.000 dibagi 500 unit, hasilnya 858.000 rupiah. Untuk total laba 200 juta dikali 25%, hasilnya 50 juta. 25% itu adalah laba dari harta. Lalu ada persentase laba dan persentase biaya. Mencarinya 50 juta dibagi 429 juta dikali 100.000, itu hasilnya 11,65%. Untuk laba per unit 11,65% dikali 85.000, itu dapat dari biaya per unit di hasilnya 99.957 rupiah, dan harga jualnya itu 858.000 ditambah 99.957, hasilnya 957.957.000 rupiah. 957.957.000 rupiah. Lalu kita mencari metode produk cost. Bahan 500 unit dikali 30% dari 850 sama seperti metode total cost untuk perhitungannya. Hasilnya sama. Untuk markup itu adalah laba sama dengan 25% dikali 200.000, hasilnya 50 juta. 200 juta hasilnya 50 juta. Untuk biaya penjualan variabel itu 500 unit dikali 127.500, itu hasilnya 63.750.000. Untuk biaya penjualan tetap hasilnya 800.000 sama dengan 64, ini ditambah 63.750.000 ditambah 800, hasilnya 550 juta. Untuk biaya umum variabel 500 dikali 127.500, karena 127.500 ini adalah harga per unit. Itu hasilnya di 63.750 ditambah biaya umum tetap itu 800.000, lalu ditambahin jadi
ditambahkan jadi 64.550.000. Di total 50 juta, 64.550 juta, 64.550 juta, hasilnya 179. Untuk markupnya 179, 100 dibagi 299.900.000, hasilnya 0,60 atau 60%. Untuk harga jual per unit 299.900.000 dibagi 500, hasilnya 599.800 per unit. Untuk markup 60% dikali dari harga per unit, hasilnya 359.880. Untuk harga jual 599.800 ditambah harga markup, hasilnya 159.680. Baik, untuk soal kedua, diketahui harga perolehan senilai 300 juta, penyusutan 550 juta, harga jual 120 juta, tawaran sewa 100 juta, biaya komisi perjalanan 800 juta, biaya perbaikan 1 juta. Dan untuk pertanyaannya, buat perbandingan alternatif apakah sebaiknya dijual atau disewakan. Jawabannya adalah kita bikin tabel seperti ini. Lalu kita tulis pada pendapatan sewa. Untuk pendapatan sewa, karena ini sewa, itu di 100 juta karena dia disewakan, dan hasil penjualan itu jadi 120 juta itu karena harga jual. Lalu ada biaya perbaikan itu di 1 juta karena biaya perbaikan itu termasuk dalam kategori disewakan, jadi ditaruh di tabel disewakan. Lalu ada komisi penjualan. Komisi penjualan itu 800 juta karena ini masuk kategori penjualan, ditaruh di tabel dijual. Lalu pendapatan bersih itu adalah 900 juta dikurang 1 juta, hasilnya 99 juta. Lalu 120 juta untuk dijual, 120 juta dikurang 800.000, hasilnya 119.200.000. Untuk nilai buku itu adalah 150 juta, jadi hasilnya untuk disewakan minus 51 juta, untuk dijual itu 30.800.000. Jadi kesimpulannya lebih baik dijual karena nilai minusnya lebih kecil dibandingkan disewakan. Lanjut, untuk soal yang ketiga, diketahui investasi awal adalah 400 juta, periode syarat pengembalian adalah 4 tahun, diskonto 8%, umur ekonomis 5 tahun. Lalu untuk arus kasnya senilai ini. Hitunglah periode pengembalian dengan diskonto dan buat kesimpulan investasi ini layak atau tidak. Jawabannya, lalu kita bikin tabel dulu terlebih dahulu, kita masukkan arus kasnya. Lalu untuk menghitung faktor diskontonya, itu caranya rumusnya adalah CFT dibagi 1 ditambah 1 dikali tahun. Itu kalau tahun pertama berarti 1 dibagi 1 ditambah 0,12, jadi hasilnya 0,926. Karena ini faktornya 8%, berarti 1 dibagi 1 ditambah 0,8 atau 1 ditambah 8%. Lanjut, untuk tahun kedua berarti itu 2 dibagi 1 ditambah 0,8, hasilnya 0,857. Lalu dikalikan, jadi hasilnya 277.770. Ini hasilnya. Untuk perhitungan CFT itu menyesuaikan tahun. Lalu kita lanjut menjawab, investasi awal adalah 400 juta, baru tertutupi tahun ketiga karena permintaan dia 400 juta, umur ekonomisnya 5 tahun, dan dari perhitungan ini baru tertutupi di tahun ketiga. Jadi perhitungan rumusnya N ditambah A dikurang B dibagi C dikurang B dikali 1 tahun.
N-nya ini 2. Lalu 400 juta. 400 juta ini adalah investasi awal. Lalu dikurang 380 juta 658.436,214 itu dapat dari kumulatif arus kas diskonto. Ini karena dia itu di bawah 400, jadi diambilnya di tahun kedua. Lalu dibagi 495 itu dapat dari di tahun ketiga karena baru tertutupi di tahun ketiga. Lalu dikurang 380 658 436,214 itu dari kumulatif arus kas diskonto tahun kedua dikali 1, hasilnya 2 ditambah 19.346,786 dibagi 115.105.674 rupiah, hasilnya di 0,16803 ditambah 2 jadi 2,16803. Berarti 2 tahun 0,16803 dikali 12 bulan hasilnya 2,01636 yang berarti 2 bulan dikali 30 hari berarti 0,4908 dibulatkan menjadi 1 hari. Kesimpulan, karena periode tersebut adalah 2 tahun, 2 bulan, 1 hari, dan kurang dari syarat pengembalian periode yaitu 4 tahun, maka investasi tersebut diterima. Sekian dari presentasi saya. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.